Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Seakan tak menganggap adanya presiden, Fufu Fafa langsung unjuk gigi di hari pertamanya jadi wakil presiden. Mulai dari menerima PM Korea Selatan, menerima Wapres Cina, hingga mengunjungi pembangunan MRT. 3 kegiatan Fufu Fafa itu pun langsung dikerubungi media lokal maupun internasional. Seakan lebih penting dari seorang presiden. Mungkin, inilah hasil kesepakatan Solo beberapa waktu lalu untuk mengedepankan Fufu Fafa ketimbang Prabowo. Tak heran bila nanti ada survei yang mengulas tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja Wapres. Pak Geyung bersambut. Info yang beredar di media sosial X, Fufu Fafa memang ditugaskan untuk belusukan ke sana kemari, menyebutkan bahwa ke depan kurang lebih mirip Mulyono. Sementara presiden lebih banyak di istana, Indan Biki luar si koreng. Sehingga yang bakal sering diliput media, ya belusukannya Fufu Fafa. Dengan tujuan untuk menaikkan popularitasnya sebagai modal 2029. Harapannya Mas Gibran udah Pak Wamen sebagai user, sebagai Olimpian ini yang ditunggu-tunggu. harapannya Mas Gibran udah Pak Wamen sebagai user, sebagai Olimpian ini yang ditunggu-tunggu. Hari pertama Fufu Fafa sudah menyalip Presiden Prabowo. Banyak pihak meminta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo, tapi saya melihat di hari pertama Fufu Fafa sudah menyalip Presiden Prabowo. Ini terlihat dari membandingkan 2 kegiatan Presiden dan Fufu Fafa. Presiden di hari pertama melantik wakil menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, dan ditambah dengan berita bermain dengan kucing kesayangannya Bobby Kertanegara. Fufu Fafa membuat acara yang spektakuler menurut media, yaitu menerima Perdana Menteri Korea, menerima wakil presiden Cina, dan mengunjungi terowongan MRT. Kedua berita ini sangat berbeda. Ini yang dilakukan Prabowo adalah berita biasa-biasa saja, sementara yang dilakukan oleh Fufu Fafa itu menjadi berita internasional karena menerima pemimpin negara lain, dan pasti, dan saya lihat beritanya betul-betul itu jauh lebih tinggi bobotnya dibanding dengan berita presiden sendiri. Nah, dugaan saya bahwa tim media, influencer, dan buzzer Jokowi yang selama ini
digunakan ini sudah berpindah ke Fufufafa. Sangat terlihat dari orang yang memahami bagaimana tim media wakil presiden. Saya melihat kemarin inilah tim media yang paling canggih sekarang sejak adanya Republik Indonesia. Selalu tim media wakil presiden itu lebih rendah kualitasnya dibanding dengan tim media presiden. Nah, dan ini kelihatannya sudah berpindah semua. Artinya apa yang terjadi bahwa sekarang pencitraan yang dilakukan oleh Fufufafa ini sudah dilakukan dan dilakukan secara sistematis. Saya punya keyakinan bahwa konsultan politik, konsultan pencitraan Jokowi sudah ada di sekitar Fufufafa. Oligarki yang membiayai pencitraan Jokowi selama ini kelihatannya juga sudah berpindah dan sudah berpindah untuk membantu Fufufafa. Menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ada di kabinet Prabowo sekarang sepertinya juga sudah menyiapkan karpet merah untuk digunakan oleh Fufufafa meningkatkan citra mereka. Nah, yang perlu kita awasi, bukan mati, saya punya keyakinan bahwa mungkin beberapa waktu ke depan akan muncul survei tentang kepuasan kerja Fufufafa. Itu sepertinya sedang disiapkan. Jadi, nah ini semua terjadi menurut saya ini masih kendali dari sutradara yang sedang istirahat di Solo, Pak Jokowi. Jadi, nah saya ingin mengatakan Pak Prabowo, Bapak sudah kalah selangkah dari Fufufafa. Terima kasih. Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu. Atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Pemimpin yang mesti dihindari cuma dua. Tipe Zelensky yang menjual rakyat, negara, dan lain-lainnya untuk, mohon maaf, panggung dia. Yang kedua, jangan sampai kita punya Mulyono baru, Pak. Drama-drama model Pak Mulyono ini dihentikan. Dia pemimpin kelas dunia, Pak, bukan kelas Solo. Bukan kelas yang anaknya kemudian dibebasin ngacak-ngacak konstitusi. Enggak. Harusnya nih, Pak, ya, kalau si Fufufafa sadar nih, mundur deh. Jauh banget. Mana kita tahu di tanah Papua itu sudah ada siapa? Ngapain, berapa orang sudah di brainstorming, berapa orang menyamar jadi apa, we don't know. So we have to be very careful. Kalau memang Indonesia hebat nih, udah jangan cuma memaki-maki begini atau mau ini mau itu, enggak. Berani nggak kita boykot Israel, produknya semua. Tapi bukan cuma boykot loh, then you have to produce yourself. Jangan dulu, berarti Jokowi ini, Mulyono, memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya? Kayaknya bukan cuma Mulyono ya, Pak. Kita pernah bahas di sini loh. Sayang dia nggak mendengerin kita sih. Coba waktu itu didengerin kita, Pak, ya. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh, kita lagi anteng-anteng di Rusia, Pak. Aku pas bangun, apa nih, Fufufafa? Cia. Saya tuh heran setengah mati. Kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol, super highway nih, udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi. Tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya, Pak, dengar wawancara Bapak dengan Rosulyo, saya juga dengar Rosulyo di beberapa podcast lain, berat atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu. Karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran di mana? Wali kota. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi ini sekarang nih, pertama nggak bisa dipungkiri. Kedua, sampai mana sih dia mau bohong? Yang ketiga, sampai kemana sih saya aja yang baca calon presiden kita yang akan dilantik dikata-katai seperti itu yang sangat tidak pantas. Ginilah kalau mau dianggap ya, kan banyak orang berpikir kita berseberangan.
Banyak orang kan melihat saya itu berseberangan. Padahal dari awal saya bilang, kita bahas di sini kan. Ya, Ibu Koni kan bersahabat ya dengan Pak Prabowo. Saya nggak bersahabat lah, tapi paling nggak saya nggak ada masalah. Pernah ada masalah yang waktu saya meluruskan soal 1760 triliun cara belanjanya. Dan beliau orang yang sportif, saya dipanggil waktu itu ke Kementerian Pertahanan, ada Pak Dasko, ada Pak Sahroni. Dan kita berdiskusi, dan akhirnya nggak dibelanjakan juga 1760 triliun itu. Artinya apa? Beliau mendengar dong. Nggak lama dari itu saya kena COVID. Saya kena COVID yang berat Pak, yang Delta kalau nggak salah namanya. Dan saya itu harus di karantina full di Rumah Sakit Angkatan Udara di Halim. Itu beliau dari Prancis Pak, itu kirim saya obat. Pak Prabowo itu orangnya kayak begitu kan, memang dia sama kucing aja dia care apalagi sama orang. Care ya. Tapi masalah ini kan orang-orang yang, kalau saya bilang bukan sekeliling dia Pak, sekeliling istana waktu itu yang menganggap wah bahaya nih gitu kan, pecahin gitu. Makanya seolah-olah Bu Koni anti Prabowo. No. Kalau mereka dengarkan dari awal kita bicara, saya kan udah bilang Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Gibran tumbal mistik kekuasaan. Sutoyo Abadi. Dunia mistik adalah hal gaib yang tidak terjangkau akal manusia pada umumnya. Tetapi bagi manusia tertentu, tetap bisa dilacak rekam jejaknya. Mistik telah mengakar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Bahkan dalam perjalanannya juga menjadi tradisi. Setiap daerah di Indonesia memiliki hak mistik yang berbeda-beda. Hanya berbeda istilah atau sebutan. Sangat dekat dengan hal mistik, ada persyaratan tumbal, yaitu benda atau makhluk hidup yang diserahkan sebagai korban atau persembahan pada suatu keinginan untuk pesugihan atau bahkan mempertahankan kekuasaan. Akan sangat sulit dibuktikan apakah seorang dukun bisa benar karena bantuan iblis, tetapi outputnya pasti tipuan, keburukan, dan kecelakaan. Di kosmopolitik, indikasi kuat Gibran terperangkap sebagai tumbal ambisius kekuasaan, baik secara politis maupun mistik. Dari parameter, standar, ukuran, patokan normal, mau dipoles seperti apapun sangat tidak layak sebagai cawapres. Namun ia tetap dipaksakan, sangat mungkin backup dari kerja mistik. Polesannya yang muncul adalah bahasa politik verbal. Anak ajaib bahkan bisa direkayasa sebagai ratu adil pembawa keselamatan untuk menutupi kebodohan dan keterbatasannya. Masyarakat dibawa ke alam mabuk keajaiban, khususnya masyarakat selatan Jawa yang masih lekat dengan orang-orang yang menyukai keajaiban mistis secara berlebih. Rekayasa alasan lain pun dimunculkan dengan frasa, "Wong pinter ora mesti bener, wong bener ora mesti pinter." Gibran memang diposisikan bodoh, tapi ia adalah orang yang benar. Padahal maknanya adalah orang yang terlihat pintar belum tentu benar. Tetapi orang yang benar tidak harus terlihat pintar. Karena tidak mungkin orang dapat mencapai kebenaran tanpa ilmu. Dan orang pintar adalah orang yang berilmu. Pendukung Gibran semakin khusyuk membela, mempertahankan, dan menumpahkan puja-puji sebagai makhluk ajaib tanpa celah di alam mistiknya. Tanda-tanda ini sudah muncul di berbagai media sosial dengan macam bentuk narasinya. Memang tidak logis dan tabrakan dengan akal sehat, tetapi mereka tetap nekat masuk di alam kegelapan. Hanya ingin memenangkan Gibran dalam Pilpres 2024 dengan segala resikonya yang sangat berbahaya. Negara dipertaruhkan untuk mainan Jokowi yang sesungguhnya dibalut ketakutan dari resiko politiknya setelah lengser kelak. Gibran secara intelektual sangat lemah, literasi otaknya nol, gagap dan gugup jika tampil di muka umum tanpa teks, tanpa wibawa, apalagi untuk jabatan seorang wakil presiden. Semua merasakan terasa mimpi di siang bolong. Tersisa pertahanannya hanya pada politik dungu. Bagaimana memframing keajaiban Gibran sebagai anak ajaib. Mencoba membolak-balik jualan narasi konyol dengan dagelan politik belaka.
Jualan kesan keajaiban Gibran tetap bisa laku pada pasaran buzzer, survei rentalan, makhluk pencari cuan, dan cebong yang sulit memahami kebenaran dengan akalnya. Jokowi terlihat ada gangguan psikologi sampai tega menjadikan Gibran anaknya sebagai tumbal ambisi kekuasaannya. Sangat mungkin Jokowi juga. Endorsement power yang menopangnya semakin melemah, bahkan menghilang. Tapi Jokowi masih bermimpi ingin mengatur dan berkuasa. Gibran menjadi tumbal delusi Jokowi yang sedang kehilangan legitimasi, pembusukan, dan aneka macam ancaman politik yang pasti akan menimpanya. Maka apapun rekayasa dan caranya, Gibran ditumbalkan dan harus menang dalam Pilpres 2024. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.